Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai ke pembahasan pada video kali ini, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, siapa sih yang nggak tahu girl band satu ini yang ada di gambar itu siapa? Nah, ini tuh mungkin kita banyak yang tahu gitu ya, kayak siapa sih yang nggak tahu ini tuh Blackpink gitu. Artis K-pop yang sekarang tuh lagi booming banget. Nah, Blackpink ini kan dari Korea, Korea Selatan ya, tapi tuh kita tuh tahu nggak sih sejarah dari peradaban atau perkembangan Korea dari zaman kuno sampai sekarang tuh gimana? Nah, sekarang yang akan kita bahas pada video kali ini adalah gimana sih sejarah dan perkembangan Korea dari zaman dulu sampai sekarang ini gimana? Nah, videonya dan penjelasannya akan dibahas dalam slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya mengenai peradaban masyarakat Korea dari zaman kuno hingga modern, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bilqis Zahra Hanifah dengan NIM 2202227 dari kelas 1B Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan masyarakat global. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata Korea, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Pertama, kata Korea tuh awalnya dari kata apa sih? Nah, kata Korea ini awalnya berasal dari kata Goryeo, nama salah satu dinasti atau kerajaan yang menyatukan semenanjung Korea dari utara dan selatan. Nah, dari kata Goryeo ini lama-lama juga berubah pengucapannya menjadi Koreo yang lama-lama hingga sekarang ini pengucapannya menjadi Korea. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dengar kata Korea, pasti kalian juga nggak asing dong dengan kata Korea Utara dan Korea Selatan. Kok jadi ada dua gini sih? Kenapa? Nah, saat ini Korea ini kebagi jadi dua, yaitu Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, dua-duanya ini aslinya tuh merupakan wilayah wilayah yang sama, punya akar sejarah, budaya, dan bahasa yang sama, sehingga memungkinkan keduanya untuk menyatu dan berbaur satu sama lain sebenarnya. Tapi ternyata tuh Korea tuh terpisah menjadi dua negara dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda. Bahkan dari segi aspek kehidupannya juga sangat bertolak belakang. Nah, kenapa sih? Nah, penjelasannya akan dibahas dalam slide berikutnya. Nah, bagian pertama yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu gimana sih keadaan Korea sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, eh, seperti yang kita ketahui bahwa semenanjung Korea ini memiliki letak yang sangat strategis, tepatnya di antara dua negara besar. Nah, ada yang tahu nggak negara besar itu negara apa aja di Asia Timur? Nah, negara besarnya itu ada Jepang dan juga Cina. Karena Korea letaknya ini di antara dua negara besar ini, maka Korea itu seringkali mendapat pengaruh dalam aspek kehidupannya dari Jepang dan juga Cina. Selain mendapat pengaruh dari Jepang dan juga Cina, Korea ini juga seringkali direbutkan untuk menjadi bagian dari Jepang dan juga Cina. Nah, meskipun Korea ini sempat menjadi bahan rebutan antara Jepang dan juga Cina, Korea ini sempat berdiri menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang mandiri dengan bentuknya kerajaan sekitar tahun 2333 sebelum Masehi. Nah, beberapa kerajaan yang ada sebelum Masehi itu akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, ketika Korea memiliki sistem pemerintahan yang mandiri dalam bentuk kerajaan ini, terdapat beberapa kerajaan, yaitu yang pertama ada kerajaan Balhae. Nah, Balhae ini didirikan oleh pengungsi dari Goguryeo di tengah selatan daerah Manchuria. Nah, pengusaha Balhae ini berlomba-lomba mengadakan inovasi-inovasi baru agar terciptanya kemajuan di daerah kekuasaannya. Corak kebudayaan dan sistem pemerintahannya berkiblat dari kerajaan Tang di Cina. Meskipun kebudayaan dan pemerintahannya berkiblat dari dinasti Tang, Balhae ini terus mengobarkan permusuhan dengan kerajaan Tang dan Silla. Tapi kemakmuran Balhae ini mencapai puncaknya pada abad ke-9 dengan wilayah kekuasaannya yang luasnya mencapai Sungai Armu di utara dan Kaiyuan di selatan Manchuria ke barat. Dalam aspek agama juga berkembang pesat dengan ajaran Buddha pada masa kekaisaran Raja Mun.
Namun, pada tahun 926 Masehi, Balhae mendapat serangan dari bangsa Khitan dari dinasti Liao yang membuat Balhae ini runtuh dan berakhir. Pasca runtuhnya kerajaan Balhae, kerajaan selanjutnya yang lahir yaitu ada kerajaan Goryeo. Nah, kerajaan Goryeo ini didirikan di kota Song'ak oleh Raja Taejo. Pada awalnya, berdirinya Goryeo ini tidak mendapat perhatian dan dukungan dari warga di wilayah kekuasaannya. Namun, para petinggi kerajaan pun tidak kehabisan akal untuk membuat masyarakat ini mendukung kerajaan Goryeo. Nah, ketika melakukan banyak inovasi untuk memajukan kerajaan Goryeo, terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan yang diwarnai oleh pergolakan politik yang tajam dan berakhir di medan perang. Nah, ketika mulai dari terjadinya perselisihan ini, terjadi beberapa kemajuan di Goryeo ini. Yang pertama yaitu unggul dalam pertempuran. Karena hal ini dikarenakan para petinggi Goryeo ini memiliki latar belakang dari kalangan militer yang pandai mengatur strategi perang. Maka dari itu, ketika terjadi pertempuran, Goryeo akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, selain itu, kerajaan Goryeo ini memperbaiki kesalahan pada masa kerajaan sebelumnya, seperti pada masa Balhae ini, kebijakannya ini kurang memperhatikan rakyatnya. Nah, jadi ketika Goryeo ini, ketika menentukan kebijakan, Goryeo ini memprioritaskan masyarakat kalangan bawah yang membuat rakyat Goryeo akhirnya mendukung dan mengabdi pada Goryeo. Kemudian selanjutnya, kerajaan Goryeo ini bercorak agraris dengan sektor pertanian yang berperan besar dalam mendukung perekonomian negara setelah perdagangan melalui jalur maritimnya. Nah, selanjutnya dalam hal agama, Raja Goryeo ini menetapkan agama Buddha sebagai agama negara. Namun, ajaran Buddha ini menyebabkan Goryeo ini terjadi beberapa konflik gitu, karena para pemuka agamanya sempat menggunakan kekuasaannya secara berlebihan dengan terjadinya beberapa goncangan akibat konflik antara pejabat dan prajurit, serta antara pengacau dengan penganut Buddha pada beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, kerajaan Goryeo melemah akibat perebutan kekuasaan yang membuka jalan bagi bangsa asing untuk melakukan ekspansi dan perang. Nah, karena terjadinya banyaknya perang, akhirnya fokus pemerintah ini teralihkan dan membawa Goryeo ke masa kegelapan yang pada akhirnya Goryeo ini akan runtuh. Nah, yang ketiga ada kerajaan Joseon. Pada masa ini dilakukan banyak pembaruan untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Nah, dalam sistem pertahanan dan keamanan, negara pun lebih tertata daripada pemerintahan sebelumnya. Markas militer yang terstruktur mulai banyak dibangun di beberapa titik, terutama di daerah perbatasan. Nah, tidak hanya itu, tapi juga tentara angkatan darat dan laut juga mulai dibentuk pada periode Joseon ini. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Sejong, masyarakatnya menikmati pertumbuhan kebudayaan dan kesenian juga pendidikan yang cukup pesat. Dunia pendidikan pun melahirkan banyak ilmuwan yang berlomba-lomba untuk mencetuskan teori-teorinya. Selain itu, pada masa Raja Sejong ini ditemukan pula huruf Korea Hangul, terus juga ada ilmu administrasi pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan alam, ilmu kemanusiaan, musik, ilmu tentang obat-obatan dan medis, juga ilmu filsafat. Selanjutnya, pada kehidupan ekonomi di periode Joseon ini, masyarakatnya sangat bertumbuh pada sektor pertanian. Nah, karena pertanian ini karena masyarakat Joseon ini sangat bergantung ke pertanian, maka pemerintah Joseon ini sangat memperhatikan sektor ini karena ekonomi negara itu dapat meningkat tajam apabila pertanian menunjukkan hasil yang memuaskan. Selain itu, kain sutra juga dijadikan komoditas utama karena hasil olahan sutra terbukti dapat meningkatkan taraf hidup produsen kain sutra. Pada masa ini juga mulai diproduksi alat tulis, senjata perang, balok cetak, dan keramik. Namun pada akhirnya dinasti Joseon ini runtuh akibat serangan dari dinasti Qing.
Seiring berjalannya waktu, dari tahun 1905 hingga 1910, Korea berdiri menjadi wilayah bagian dari protektorat Jepang. Nah, meskipun Korea menjadi wilayah protektorat Jepang, Korea ini tetap diberikan haknya untuk menjalankan sistem pemerintahan yang mandiri tanpa campur tangan dari negara lain. Namun, ketika tahun 1910, Jepang menyatakan secara sepihak bahwa Korea merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Jepang. Hal itu mengundang reaksi marah dari rakyat Korea. Nah, hingga akhirnya pada 1 Maret tahun 1919, rakyat Korea berkumpul di Seoul dan menyatakan bahwa Korea adalah negara yang merdeka dan Korea telah menghapus segala bentuk penjajahan kekuasaan yang ada di kekuasaan Jepang yang masih ada di Korea. Nah, kemudian setelah rakyat Korea ini berkumpul di Seoul dan menyatakan kemerdekaannya, penguasa Jepang tidak begitu saja melepaskan Korea, melainkan terjadi beberapa konflik dan penolakan dari Jepang. Nah, namun pada akhirnya setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua dan peraturan ketika ada yang kalah, maka negara yang kalah itu harus melepaskan wilayah kekuasaannya kepada negara yang menang. Nah, maka dari itu Jepang melepaskan Korea untuk diserahkan kepada negara pemenang, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, dari sini akan terjadi awal mula terpecahnya Korea menjadi dua. Kemudian keadaan Korea pasca Perang Dunia mengalami beberapa perubahan. Yang semula Korea dikuasai oleh Jepang, namun karena Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, maka Korea sebagai wilayah kekuasaan Jepang diberikan kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun karena dua negara pemenang ini negara besar yang dengan ideologi yang berbeda, sampai akhirnya setelah perdebatan panjang karena kedua negara menang ini tidak mau kalah dan sama-sama ingin menyebarkan ideologinya, maka diputuskan pada 1945 Uni Soviet dengan ideologi komunisnya berhasil menguasai wilayah utara dari wilayah Korea, yaitu Korea Utara, dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya menyebarkan pengaruh ideologinya di Korea Selatan. Dari hal ini menimbulkan banyak perbedaan yang mencolok antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian setelah terbaginya Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan Korea Selatan, dari hal ini menimbulkan banyak perbedaan yang mencolok antara kedua negara tersebut. Dari banyaknya perbedaan, akhirnya mengakibatkan terjadinya perang dahsyat antara Korea Utara dengan Korea Selatan pada 25 Juni tahun 1950 hingga 27 Juni tahun 1953 yang memakan korban jiwa hingga 2,5 juta orang. Hingga akhirnya, perang tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan pada 27 Juli tahun 1953 yang melahirkan beberapa aturan baru, seperti diantaranya yang pertama yaitu adanya zona demilitarisasi yang merupakan garis paralel 38 yang memisahkan wilayah Korea Utara dengan Korea Selatan. Yang kedua yaitu adanya pemberian kebebasan bagi tawanan perang. Namun sayangnya meskipun melahirkan beberapa kesepakatan, hingga kini antara Korea Utara dengan Korea Selatan belum mencapai kata damai. Hingga kini juga kita dapat melihat dengan jelas perbedaan yang ada antara Korea Utara dan Korea Selatan ini, meskipun keduanya sama-sama berkembang, namun kedua negara ini sangat bertolak belakang dalam berbagai aspek. Hingga saat ini, baik Korea Utara maupun Korea Selatan sama-sama berlomba-lomba mengembangkan negaranya dengan berbagai inovasi dan pembaruan. Namun, tetap saja meskipun sudah modern, perbedaan yang sangat mencolok dan sangat bertolak belakang antara Korea Utara dengan Korea Selatan dapat kita lihat gitu. Seperti contohnya di Korea Selatan, banyak terjadi pembaruan dalam bidang pendidikan, kesenian, musik. Hal ini terbukti dengan adanya band-band baru dari Korea yang sangat mendunia gitu. Hal ini karena di Korea Selatan ini dengan ideologinya yang liberal, maka masyarakatnya bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan kekreativitasannya, mengeluarkan ekspresinya gitu dengan bentuk musik atau bentuk yang lain. Hal ini tentu saja sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Korea Utara, bukan? Di mana rakyat ini dipaksa tunduk dengan kepala negaranya yaitu presidennya. Dan kebebasan untuk berpendapat di Korea Utara ini sangat dibungkam. Tidak hanya kebebasan berpendapat, tetapi juga kekreativitasan dan masyarakatnya ini sangat dibungkam gitu. Jadi rakyatnya ini tidak dapat mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang seperti agar bisa menyusul Korea Selatan.